Kebutuhan cacing sutra di Kota Banjar begitu tinggi sebagai pakan alami untuk budidaya perikanan air tawar. Ketersediaan yang terbatas menjadi peluang tersendiri bagi sebagian orang. Seperti halnya yang dilakukan kelompok pembesaran ikan permata Mina Lestari Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar yang menyediakan berbagai pakan ikan, terutama cacing yang memiliki nama latin Tubifax sp ini. Andri, 45 tahun, salah satu anggota kelompok mengungkapkan, kebutuhan pakan alami ikan air tawar terutama dalam fase larva maupun pembesaran sangat begitu besar. Pasalnya di Kota Banjar dan sekitarnya banyak pembudidaya ikan yang sangat membutuhkan cacing ini sebagai penunjang keberlangsungan hidup ternaknya. Apalagi cacing yang masuk jenis Oligochaeta ini mengandung protein sekitar 57-60%, serta lemak sekitar 13-20%. Hidup di perairan jernih dan kaya bahan organik yang sangat baik untuk pertumbuhan benih ikan. Melihat kondisi ini, Andri bersama warga lainnya mulai fokus penyediaan cacing sutra yang ia ambil dari wilayah Bandung. Di Banjar bisa dikembangkan, hanya saja kapasitasnya masih sedikit sedangkan permintaan begitu besar. Maka dari itu, agar para pembenih ikan tercukupi sehingga pihaknya mengambil pakan tersebut dari Bandung. Andri bersama kelompok ini sudah 2 tahun, sedangkan sebelumnya Andri pernah kecil-kecilan sekitar 2 tahun. Karena kebutuhan banyak, makanya ambil dari Bandung yang mana stoknya selalu ada. Dalam waktu 2 hari, ia secara rutin membeli pakan tersebut mulai dari 150 liter hingga 200 liter di Bandung. Saking banyaknya konsumen yang membutuhkan, dalam waktu singkat cacing yang ia beli pun habis dalam waktu 2 hari, bahkan bisa sampai sehari. Para pembelinya itu datang dari wilayah Banjar, Ciamis, Cilacap, dan sekitarnya. Bahkan sempat ada yang datang dari Banjarnegara, Kebumen, Pati, dan Yogyakarta. Ya intinya ya perikanan sambil membantu petani-petani perikanan untuk pakan-pakannya itu. Cacing sutra, terutama itu cacing sutra buat lava-lavarnya. Ngambil dari Bandung ini. Pertama budidaya ya kita ya kalau kebutuhan itu tidak memadai, kita ambil dari Bandung langsung. Untuk lebih banyak gitu, banyak di sini banyak yang budidaya ikan sih, jadi kurang kalau budidaya sendiri di sini. Ya dari awalnya kita di sini dari kecil-kecilan lah, dari 10 liter sampai 50 itu kurang gitu. Jadi ada inisiatif sendiri di sini untuk membuka sendiri yang lebih besar gitu. Dari satu hari kadang-kadang 150 liter. Sampai 200 lah, 2 harian, 2 hari. Ya dari daerah Lakbok, Menganti, terus Sidarja, Cipari, bahkan ada yang dari Banjarnegara, Gombong, datang sini, Ciamis. Ya sih sekitar sini juga banyak sih. Cuma kan literan-literan versi kecil gitu. Intinya buat ikan tawar lah. Larva-larva yang kecil-kecil itu, anak-anak ikan gitu. Kalau per liter di sini tergantung permintaan petani dari Bandung. Kita bisa naik turun gitu. Jadi harga itu fluktuatif ya? Iya, relatif lah. Kadang-kadang kalau banjir di sana tuh susah carinya. Karena banjir sih jadi nggak kelihatan tuh soal ininya cacing sutranya. Para petaninya susah carinya. Kalau di sini kurang lebihnya 2 tahunan lah. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kecil-kecilan di belakang itu, kecil-kecilan. Berapa tahun? Ya hampir 2 tahun juga sih. 2 tahun. Iya. Kalau di lokasi sini, di lokasi desa saya sini ya, ada 5 kayaknya ya Pak. Ya, satu desa tuh ada 5. Iya, salah satunya sini. Banyak sih sebenarnya, banyak tapi kecil-kecilan gitu. Tapi kebanyakan ambilnya dari sini. Ya modelnya kita pengepakan sama gitu tuh barangnya. Menampan, makin nampan. Itu 1 liternya senampan itu bisa 2 liter, 3 liter gitu. Ya karena kendalanya ya pemijah tuh nggak ada, kadang-kadang kan kita gimana ya, cuaca juga bisa kendalanya gitu. Jadi penampungan di sini lebih banyak sebelumnya. Nah, cuma survei sih ada sih, cuma gimana yang belum ada sih di sini. Survei sering.
jadi cacing sutra itu kan perlu keahlian tertentu nggak Pak? Ya perlulah, itu perlu. Contohnya apa Pak? Ya contohnya kan kita harus merawat dengan baik ini, terus dipertahankan hidupnya di sini, terus air, terutama tuh air, bawahnya alam, kita harus bisa menyesuaikan dari alam juga. Ini tiga jam sekali kita ganti air ini. Berarti kalau dalam sehari itu biasanya yang beli tiap orang itu macam-macam Pak? Ya macam-macam lah. Ada yang berapa kilo ya? Enggak, Liter. liter, iya. Kadang-kadang kan kalau di daerah sini kadang-kadang ya 10 liter, ya yang setengah liter, ya kita terimalah. Kadang-kadang ada yang beli 10.000 juga saya ada. Kalau per liternya berapa Pak dijual ke masyarakat? Kalau di sini untuk sekarang ini saya jual 30.000 Per per liter. Enggak, kadang-kadang kan besok juga kan dari sananya untuk naik, ya kita juga naikin. Apa boleh buat? Nah, kita kan juga kulakan juga beli. Harapan saya ya apa ya? Intinya kita untuk mensejahterakan para petani ikan, dan bagi pemerintahnya tolonglah kalau ada ini bisalah diperbantuin buat budidaya besok ke depannya gitu. Demi desa di sini gitu. emang kalau di sini nggak bisa dibuat sendiri itu Pak? Bisa sebenarnya bisa. Tuh. Kan kita di sini belum ada lahan juga ya. Belum ada lahan untuk budidaya juga. Di sini juga susah juga sih. Dekat sawah itu. Intinya kan ada racun-racun yang itulah yang buat nyemprot itu. Kalau di kolam udah pernah di sini, tapi kan kurang lah. Kalau di kolam itu. Ini kan di alam bebas kalau ini. Muhafid, Harapan Rakyat, Banjar.